Maka alhamdulillah ini berkah apa musibah? Mudah-mudahan sih berkah ya. Din, masih bisa, Din. Masih bisa. Tuh indah. Kanan kiri. Bait 2 bait. Dulu. Jangan satu album. 17 Agustus ya. Akhirnya itu yang dilombain di SD-nya dulu, di Pusdikes itu. Dan juara. Tapi Sableng Channel Tell Your Stories. Ketemu lagi kita bro. Halo, ya ampun. Siapa nih? Kita bintang tamu hari ini yang spesial. Juga salah satu yang di request dari teman-teman. Hai, teman-teman. Kita tampilnya teman-teman kita ini. Wisnu Adi Putranto. Putra. Apa kabar bro? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Benar Ya. Wisnu ya? Bukan. Gua agak bingung bedain pipinya ini, pipi kanan kiri. Itu artinya Cabi ya. Itu artinya gizinya benar. Udah lihat background gua kan? Oh Ya. mantap. Udah lihat background gua kan? Mantap. Aduh. Gue makasih banyak sama support kita nih channel ini, benar-benar nih. Keren tuh backgroundnya tuh. Keren. Sip. Nih, apa kegiatannya Iya. sekarang? No. Bajunya juga keren. Iya. Iyalah. Kegiatan gua sekarang ya sih gini-gini aja, bro. Ini kayaknya anak gua pengen ngeliat deh. Jadi gua virtual videonya gua apa-apa. kali ya. Masuk TV gitu. Nanti Sayang, sini sayang. Itu yang anak keberapa, Nu? Jangan ntar dia sini. Itu anak pertama, anakku 2. Oh, Anakku 2. udah 2, alhamdulillah. Apa? Cewek, Yang cowok? pertama Masa? namanya Itu cewek. amat. Sepasang, alhamdulillah. Yang kedua Amat. cowok. Ini yang kedua. Ini yang pertama namanya Kalista Aliviana Sastropawiro. Ini Udah. Pak. Kalau teman-teman Udah sekolah. kalau rumah gue masih ingat mungkin ya nama Sastropawiro ya. Wis. Ini mau SD, Om. Mau SD. Oh, mau Iya, SD. Nah, pinter. SD. Tapi online ya? Ada. Iya. Kayaknya banyak turunannya dari bini lo. Hampir 1 tahun ini, bro. Jangan gitu dong. Gue ikut sebagai pendonor loh. Pendonor. Iya lah pendonor. Enggak pendonor dana doang lo. Ini umurnya mau 6 tahun. Ah. Kelahirannya sama kayak gua November. Kalau Bentar lagi adiknya dong. 1 tahun berapa ya? Iya, bentar lagi ulang tahun ya, Teh. Iya lah tahu. Adiknya mau 2 tahun nanti Januari. Oh, 2 tahun. Baru jalan. Sip. Panggil dia adik. Wih, adanya panggil. Oh, jadi kita sensus semua yang ada di Ya, situ kayak lo semua, bro. tampilin lah. Hah? Nah, itu Kecuali sekolahnya mamanya berarti ya, online. kecuali mamanya ya. Iya. Sekolahnya Udah online. 1 tahun. Online. Kasihan, bro. Online. Mata Iya. ngeliat laptop terus viewer. Iya, siap sih. Tapi ya mau bagaimana lagi demi apa namanya keamanan ya, kesehatan, keamanan, apa-apalah. Iya. Anak lo yang pertama umur berapa? Yo. Gua Perempuan umur juga 4 kan? tahun. Umur 4 tahun. Oh, dia. 4 tahun. Nah, ini yang cowok. Widih. Jagoan. Cakep semua. Hai. Sekalian mamanya taruh sini nih, mamanya. Tuh, beda. Mamanya juga taruh. Aduh, namanya jangan lagi tebal. sorry. Lagi masak ya, Ntar lagi kalau masak. ketemuan pasti diajak lah. Ntar kalau apa namanya reunian, wah, Dadah dulu sama Om, dadah. Dadah. Terima kasih. Iya. dadah jagoan. Ya, selama WFA ya main sama anak ini, bro. Kan sama anak ya. Iyalah, lebih intens ya. Ada bagusnya juga ya. Lo apa bidangnya, Nu? Nah, kerjanya bidangnya apa tuh? Gua otomotif masih. Otomotif. Dari pertama itu sampai sekarang masih sama Otomotif apa juga ya berarti ya? Grup situ daerah kayak Murad dulu ya. Murad kan sempat di Astra juga ya Murad ya. Oh iya. Karena dampak juga berarti ya bro ya? Pandemi ini ya?
Kena dampak pasti ya bro ya. Iya. Dampaknya gede banget memang dunia rokok. Ya pangsa pasar itu turunnya drastis sih memang. Apalagi kalau otomotif itu kan bukan pilihan pertama ya bro ya. Pilihan pertama pasti consumer goods ya. Iya. Kalau otomotif tuh ya lebih ke komplementer kali ya. Gitu. Kalau gue sendiri terus terang WFH ini udah berapa ya? Jadi gue seling-seling per 2 pekan sekali masuk. Jadi 2 pekan di rumah, 2 pekan di kantor. Gitu. Oh gitu. Mas, gini bro, kita kan Kalau sama lu nih ya, gimana, sableng Bro? stories nih ya. Kita pengen tahu nih kira-kira Oke. tas sableng lu waktu SD, nah kira-kira gimana? Ini dia nih. Nah iya ini yang ini nih. Gimana? Kita tas sableng lu Gimana? di pas SD, kira-kira ada pengalaman yang lucu atau unik yang kira-kira belum pernah diungkapin dah lu kayak gitu pas SD nih kan. Gua zaman SD yang paling gua inget itu ya, dan paling bikin gua Sini, deg-degan juga itu tongolin waktu muka dulu. kita. Tongolin muka. Nih anak gua nih lo, ngikut. Ngeliat gak? Mana? Om Bebek. Siapa deh? Ini misteri guest-nya ini ya. Nih anak gua nih lo, anak yang Keluarga barusan. Aryo Swastiko, Alin Jati. Ini bagian peralatan. Om Bagian peralatan Aryo, tuh datang dia. Masya Allah. Apa kabar Om? Bukan main. Ini alhamdulillah, ini muka koin semua. Hah? Muka. Iya. Koin semua. Begini. Bulat semua. Ini cabi-cabi. Luar biasa. Oke lanjut tuh. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Kira-kira apa loh? Iya, zaman SD tuh yang paling gue ingat tuh waktu apa ya? Kalau kita main benteng dulu ya. Bentengan apa sih? Paling juara. Ngelompok di sini gitu ya. Terus habis itu kita biasanya gabung tuh sama yang anak pertama sama anak pegangan tangan, kedua sama ketiga pegangan tangan. Oh iya, yang udah ketangkep ya, gitu. yang udah ketangkep ya. Iya. Gitu. Itu gue satu yang gue inget tuh dua teman kita tuh, Alip sama Wanted tuh, yang akhirnya jatuh ngejengkang, terbalik-balik gitu ya, sampai nabrak pot bunga, sampai nabrak. Gue asli dulu gue mikir mati kali ini orang ya. Masih hidup kok. Itu parah banget itu. Alip kebanting gitu. Kebanting-banting itu. Parah banget depan kelas kita itu. Iya, kebanting-bantingnya, Alifnya itu kebanting-bantingnya tuh sampai kena pot bunga kan, pos bunganya depan kelas kita tuh pecah tuh kelas 5 dulu kalau nggak salah. Itu pecah. Terus sampai tapi Alifnya habis itu bangun lagi, pegangan lagi, muter lagi. Teman kita tuh. Itu emang udah dibawain jimat dari rumah. Luar biasa lah. Iya, kalau gue bilang itu ya. Terus kalau yang unik lagi itu, kalau menurut gue itu mungkin sama dari episodenya Astri, episode episode pertamanya juga dulu. Itu Wanted kalau gue bilang. Teman kita yang paling unik itu Wanted. Ya iya. Dia punya selling point-nya. Wanted mulu. Hebat lah. Wanted lagi. Iya. Dia tuh Wanted tuh asertif banget deh, Bro. Iya. Set bangsa dia. Visioner dia tuh. Iya, dewasa sebelum waktunya. Nah, lo dulu temen akrab lo pas SD siapa aja ya? Akrab gue itu kalau ring 1 ya, ngomongnya ring 1. Ring 1 itu ya Dedi, Nunu ya. Kalau yang cewek-ceweknya yang ring 1 kan Astri, Rani, yang daerahnya seputar rumah gue Adis gitu ya. Naik sedikit kan Om Rio. Terus naik sedikit lagi kan sebelah sana mulai itu ke Wanted dan lain-lain. Tapi kalau mostly sih hampir daily kalau gue mungkin barengnya ya sama Adis sama Dedi itu sama Nunu berangkat boleh. Itu sih kalau teman dekat, dan kalau udah masuk ke ring 2 yang mulai main ke rumahnya Murad, ke rumahnya
carry gitu. Iya, ada jauhan dikit lah ya. Tapi memang gue, bro, sorry, mohon maaf dulu ya, agak jarang kalau ke tempat lo dulu kan lo Widya Wahyudi itu ya, Dimas gitu. Terus Hendra almarhum, tuh di India sana tuh. Tapi dulu gue kalau main ke rumah Wisnu tuh seneng banget tuh. Iya. Soalnya tanahnya gede. Gue ingat bisa main bola. Main bola sama ingat gue main petasan, bro. Petasan? Iya, pernah kan bro main petasan kita? Oh iya benar. Sampai dimarahin tetangga. Pernah kita main di rumah ya? Iya, buset itu. Rumahnya gede banget itu. Habis itu paginya bokap gua yang dikasih tahu sama tetangga. Iya. Iya lo. Udah petasan yang segitiga kenceng itu dimasukin kaleng, ditutup. Bor. Serius lu main? Iya, sama Wisnu. Ingat gak kali dulu? Iya, lo dulu main petasan. Koneksi. Wah, ini kita mengalami gangguan satelit. Kita apa namanya? Dulu ini udah mulai bagus. Sorry ini satelitnya agak geser tadi. Udah mulai lagi. Iya, sip. Oke. Satelitnya geser tadi pas gua cek. Udah gua benerin. Berarti bener ya kita waktu itu main petasan, lo inget lah ya? Sampai dikomplain lo ya? Ya nggak. Iya. Kan waktu di rumah gue itu kita nyalainnya ke sembarang ayo ya. Asli, benar. Jadi mau kita kita nembak ke arah sana, kena rumah tetangga yang sana, kena tetangga yang sana. Tapi hebat teman-teman lo waktu itu. Iya. Termasuk Rio Nunu tuh ngincarnya rumah yang ada orangnya. Gue nggak tahu nggak ada orangnya. Nggak pernah diincar sama dia. Ya gue nggak tahu itu ada orangnya apa kagak. Jadi lo ngincar rumah nggak ada orangnya? Iya. Terus diomelin. Yang diomelin yang punya rumah lah. Enak banget tuh ya, tentang ngurusin rumah orang ya. Iya. Aduh. Gue ada pertanyaan buat lo nih. Nah, kalau ditanya Wisnu nih, lu sebutan lu kan Wisnu Bebek, nah. Sejak kapan lo dipanggil Bebek dan kenapa itu? Itu ada ceritanya ya. Itu sebenarnya ini ya part of apa ya? Gue bilang bullying ya. Bully itu kan dari dan internet itu yang ngebully itu dulu kan guru kita sendiri ya. Oh, gue ingat. Jadi waktu itu. Buning dulu ya. Iya, Buning. Iya, dulu Buning tuh. Jadi dia nemuin apa boneka bebek di lemari, cuman nggak tahu dia boneka ke lu. Ya. Kenapa itu ya? Kenapa pikirannya ke lu ya? Gue nggak ngerti deh. Gua yang nemuin waktu itu, bro. Oh, lo yang nemuin? Gue yang nemuin. Boneka itu ada di atas. Terus gue balikin ke si ibu, gue ada boneka. Balikin lagi ke gue. Tapi itu punya siapa? Masih misteri itu. Itu boneka punya siapa masih misteri? Nggak tahu gue itu. Gue nggak tahu. Nggak Jadi tahu. Sebenarnya malam kemantapan ya? nanti gue datang, tuh boneka udah hilang tuh. Jadi lo cuma mau ngasih aja, Bu, ini saya nemu boneka. Terus langsung apa namanya? Si Buning langsung namanya? Nginin lo bebek gitu. Langsung gua kasih, terus langsung jadi agak legend gitulah itu omongannya tuh. Jahat juga itu. Gua bilang. Tapi nggak apa-apa lah, gua ikhlas lah, gua ikhlas. Ya ikhlas lah, mau dikemarin lagi. Ntar kasihan Buningnya. Iya. Aduh. Oh, jadi itu asal muasalnya kayak gitu ya? Iya, asal muasalnya itu. Tapi kalau hal yang paling berkesan tuh sebenarnya waktu gua SD itu bukan itunya, bro, bukan Buningnya. Justru malah guru kesenian kita tuh siapa ya? Pak Jufri ya? Pak Zuri. Jadi ya, guru agama. Guru agama kesenian, Pak Zuri. Guru agama kesenian. Jadi dulu tuh ada satu momen yang, tapi bener ya, selama gua 6 tahun gitu ya, gua pribadi 6 tahun SD, kalau hal-hal lainnya tuh menurut gua sesuatu yang mungkin nggak terlalu membekas lah, dengan julukan seperti itu dari Buning dan lain-lain gitu, gue juga nggak terlalu I don't mind lah, ya, gue nggak kiri. Tapi yang benar-benar kena itu ya sama Pak Jufri ya. Pak Jufri ya itu namanya ya? Zuri. Jadi kalau lu semua ingat dulu Pak Zuri ya, Pak Zuri. Pak Zuri itu dulu waktu kita kelas 4 ya, itu kita pernah ditanya dulu, mungkin lu masih pada ingat, ayo anak-anak siapa yang bisa main gitar gitu. Terus habis itu sekelas tuh gue inget cuman gue doang yang tunjuk tangan,
Karena di rumah gitu. sebenarnya gue lagi latihan main gitar sama bokap gue. Iya. Tapi main gitarnya itu cuma yang do, re, mi, fa, Iya, sol, la, Oke. si, do. Cuma Nada gitu dasar ya? doang. kunci dasar lah gitu. Terus habis itu nada dasar. Iya. Belum kunci dasar malah, cuma nada dasar. Iya. Terus habis itu gue dibawa ke ruangan sebelah tuh kan, ruangan kesenian kita kan jadi satu sama itu Cuma ya, lo doang dibawa sama itu. ruang kepala sekolah ya. Cuman gue doang tuh Ah. dibawa. Terus abis itu dia ninggalin gue, terus gue dikasih gitar sama dia, gitar sekolahan, gabung sama bass betot gede-gede dulu. Lalu Iya ada begitu bus betot. dikasih, gue disuruh main. Begitu gue main, gue cuma main kayak gitu. Terus habis itu dia itu ngeliat gue diem, terus bilang, cuman itu kata dia. Tadi apa? Karena bayangan gue main gitar cuman itu, karena bokap gue baru ngajarin gitu doang kan. Terus habis itu Pak Juri megang gitar dan dia mainin tuh gitar. Gue masih inget sih waktu itu dia mainin apa gitu ya. Terus gue bilang, bisa kayak gini nggak? Belum bisa. Apa? Gue bilang. Ya udah, oke. Habis itu gue balik lagi ke kelas. Habis itu almarhum Hendra tuh dipanggil lagi sama dia sebelah. Terus lama tuh sama almarhum Hendra. Gue merhatiin tuh. Jadi waktu kalian main jam istirahat dan lain-lain tuh, lu semua pada jajan tuh, gue sebenarnya kepikiran tuh. Kok gue nggak dipanggil lagi ya? Audisinya gagal apa gimana gitu ya? Iya, akhirnya gue akhirnya saat itu almarhum Hendra lah yang akhirnya dipilih gitu ya. Dan dari situ gue kayak cuekin, nggak dipanggil lagi. Dan akhirnya gue diem bro, gue ngerasa bener-bener kayak kalau orang sekarang ngomong underestimate kali ya. Gue ngerasa kayak gitu. Gue merasa di underestimate dan gue pulang diem, mungkin Dedi tahu tuh, Dedi kan sering jalan bareng tuh, Nunu juga tahu lah, gue diem aja tuh pulang gitu. Sampai di rumah kan gue biasanya main catur sama almarhum kakek tuh, soal catur tuh biasanya. Sampai siang terus tidur. Nah terus habis itu 2 harian kemudian deh, habis itu nyokap gue kayaknya yang sadar gitu, kok nih anak tumben diem aja gitu. Terus habis itu nyokap gue tanya ke gue gitu, kenapa deh? Terus gue bilang, adek nggak bisa main gitar, mah. Ya, terus kenapa emang kalau nggak bisa main gitar? Terus gue cerita, apa di sekolah tadi ditanya Pak Guru, tapi nggak bisa. Udah tuh, terus kayaknya nyokap gue cerita sama bokap gue. Jadi begitu malam, bokap gue itu pulang kerja, ngeliat gue terus ngobrol, kenapa? Terus gue ceritain tuh kayak gitu. Terus bokap gue tuh cuma ketawa. Terus punya gimana? Mau latihan Pak. Terus gue latihan gitar tuh sama bokap gue. Dan menurut gue itu yang gue pelajari jadi salah satu apa ya, strength point mungkin kali ya, strength point gue gitu, bahwa ternyata itu jadi drive for result yang bagus ternyata. Dari situ ternyata gue bisa main gitar itu cuma 7 hari. 7 hari, 1 pekan itu gue udah bisa main fingerstyle sesuai yang bokap gue mau. Jadi bener-bener gue tiap pulang tuh ya cuman sholat, main catur, main gitar tuh sampai malam. Dan di hari ke-7 itu gue udah bisa fingerstyle dan gue udah bisa yang Pak Juri minta gitu. Habis itu baru kita, habis itu gue balik lagi ke Pak Juri tuh, gue ingat banget tuh kayak udah gue tandain gitu deh orangnya. Ini nih, lagi di ruangan sekolah sendiri, gue datengin, terus gue bilang, Pak, saya boleh main lagi nggak? Oh iya silahkan. Terus gue ambil, gue main lagi. Nah dari situ tuh akhirnya gue diizinin sama beliau untuk ikut ya segala sesuatu yang berhubungan sama gitar lah. Sampai akhirnya waktu itu kan kita pernah ada apa tuh kayak turnamen antar SD itu di Pusdikes itu. Iya, SD Impres tuh ya. Nah, wah ada gangguan sedikit. Wisnu, yuk tolong dong satelitnya dulu apain gitu ya. Nah, itu. Ya, keputus lagi soalnya. Satelitnya. Putus terus. Oke, terus pas lomba di Pusdikes itu menang apa gimana? Pusdikes itu menang ya dulu ya. Dulu menang, tapi gue juga nggak tahu itu dipanggil apa enggak, gue lupa gitu. Dan akhirnya ya satu hal yang gue pelajari sih dari situ, kalau ada kemauan ada jalan gitu sih. Iya. Sebenarnya begitu gue coba, ternyata 7 hari gue bisa itu dan ternyata bisa sih. Tapi justru malah gue say thanks sih sama Pak Zuhri. Kalau mungkin gue nggak digituin, mungkin gue juga nggak mau belajar kali ya. Iya,
Tapi hebat juga ya, maksudnya dari gitu bro. fase apa namanya, coba tampil, tapi pas tampil itu baru nada dasar ya. Terus nggak dipanggil, terus dia ada apa ya, motivasi ya. Terus diajarin sama orang tuanya, pas orang tua lo mendukung banget ya, maksudnya lo untuk apa namanya, berlatih ya untuk main gitar, malah tampil lomba, menang. Iya. Sampai perpisahan lo kan. Perpisahan lo kan main gitar kan? Pas perpisahan SD? Ya, sampai perpisahan itu sama Murad, sama Wanted ya, sama almarhum, sama Dodi ya, sama Kerry. Iya. Vokalisnya ya cewek-cewek itu kan? Iya, Yanti itulah. Coba dong, nada dasar pakai tuh gitar. Halo. Nih, dulu gue cuma mainnya gini nih. Ya, nih, gue do re mi pas. Gitu doang. Baru itu doang. Baru itu doang. Terus Pak Zuri tuh gue inget dulu nunjukin ke gue. Gitu. Dan gue nggak bisa gitu. Gitar gue palsu. Lagu apa dulu, Nuk? Coba, Nuk, gue mainin, Nuk. Sebait dua bait. Dulu. Jangan satu album. Lama. 17 Agustus ya? Akhirnya itu yang dilombain di SD-nya dulu, di Pusdikes itu. Dan juara. Tapi canggih ya. Itu yang gue pelajarin. Tapi gue bukannya apa ya? Bukan menilai positif, tapi ternyata memang begitulah cara guru-guru kita mau mendrive kita kali. Ya, kasih satu horizon yang mungkin dia nggak bisa gitu ya, terus ditambah dengan sedikit dorongan mental gitu dibikinnya. Tapi emang bener ya, jadi mau belajar. Kalau nggak ada momen seperti itu, lo mungkin nggak bisa ikut lomba kali ya, harus begitu ya. Akhirnya kan lo kebawa kan jadi main band ntar pas SMP, SMA gitu ya. Ya termasuk gue juga main sama lo pas SMP, SMA yang bisa main gitar ya masuk lu lah gitu lah. Termasuk lu punya band banyak gitu kayak gitu kan. Iya. Tapi nggak diterusin lo hobi main gitar lo gitu. Jadi band sampai sekarang masih nggak? Sempat recording di di kuliah juga gue sempat recording. Di SMA kan akhirnya gue mainnya sama Nunu tuh ya, sama Nunu. Kebetulan Nunu kan juga punya studio di rumahnya gitu tuh, nyanyi bareng. Iya. Tapi di SMA dulu gue justru malah recordingnya sama saudara sepupu gue. Iya. Jadi saudara sepupuku juga suka main band juga, umuran ya kita bikin recording. Tapi akhirnya nggak jadi diseriusin karena fokus di kuliah sih ya waktu itu ya. Pilihan lah ya. Jadi dan gue menganggap gitar itu jadi stress release tuh. Pernah recording berarti punya demo lagu sendiri gitu ya? Atau gimana? Iya punya, dulu kita punya. Dari yang indie sampai yang rock kita punya recording. Seriusan? Udah lama bro, kalau sekarang sih gue udah kayaknya itu bukan jadi first priority gue lagi sekarang. Iya, gue nggak tahu loh, kalau lu nggak cerita gue nggak tahu. Iya no, lu kalau nggak ketemu kayak gini nih, lu nggak tahu lu ternyata dulu top juga sampai sekarang nih main gitarnya. Ini no, sekarang kan balik ke topik lain lagi nih, ya balik ke topik lain ini. Lu katanya punya bisnis ya? Apa nih lu? Katanya mau nge-share bisnis apa nih? Yang udah mau buka atau gimana? Iya, enggak sih tadinya. Kalau gue kan memang bisnis gue tuh sebenarnya, kalau menurut gue kan bisnis itu memberi nilai tambah ya. Sebenarnya kalau gue kategori bisnis itu yang boleh memberikan nilai tambah, habis itu kita dapat keuntungan dari situ gitu ya. Jadi kalau gue sama istri itu awalnya karena dua-duanya sama-sama kerja, yang kita bilang pisang bisnis itu adalah investasi. Pisang bisnis? Ya investasi macam-macam lah ya gitu. Apa tuh dalam bidang apa tuh? Jadi buat gue bisnis itu di awal adalah investasi. Ya, investasi. Sorry. Berupa ya misalkan tanah, emas gitu-gitu ya, yang nantinya harganya akan naik gitu ya. Iya betul. Tapi kalau sekarang memang karena WFH ini, gue terus terang lagi coba
baru mau jalan. Gue tadinya baru kalau jalan. dapet kesempatan podcast sama lu, Hah? tadinya mau gue undang sekalian launching. Cuma Hah? ternyata ini belum selesai tempatnya. Apa tuh? Di situ di Condet juga. Hah? Kuliner sih bro. Iya. Emang lo Kuliner. hobi ya? Apa kulineran emang hobi? Kalau gua kan hobi, makanya terlihat muka gua jadi bulat begini. Enggak. Gua hobi kulineran. Enggak. Jadi bulat muka gua. Gue nggak hobi. Kalau kuliner gue penikmat, tapi Ya. bukan pembuat. Oh gitu. Ya sama ini penikmat gua juga. Iya, apalagi dibayarin. Jadi gue juga berarti, suka itu. Iya. Berarti ini mau mulai ya Nu ya? Di daerah mana? Apa kuliner Baru apa? mulai di Condet. Kuliner apa tuh? Nanti ditunggu aja. Makanannya nggak tahu. Nanti ditunggu aja di Nanti gue share ya. Nah, Oh sip, oke. Ntar kita podcast itu kan. Kalau lokasinya sih gue udah ada tempat di situ di Balai Kambang. Kalau dari arah Boim tuh tukang burung itu, ya udah sejajar jalan Boim itu nanti sebelah kanan. Dekat dong. Nah, kalau tempat udah gue rapiin, tapi insya Allah kalau begitu udah jalan, insya Allah 1 bulan lagi nanti insya Allah gue undang teman-teman lah. Wah, jadi teman-teman ini Wisnu mau buka usaha kuliner. Nah, kulinernya apa nanti? Dukung saya ya. Dukung saya di ininya di podcast usaha teman. Nanti kita review tuh. Kita review apa namanya makanannya. Nah, nanti boleh datang ke tempatnya Wisnu. Nanti lokasi detailnya kita kasih tahu juga. Nah, terus Nu. Siap. Mudah-mudahan belum bisa finalisasi. Titipan. Ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan titipan dari teman kita. Teman kita juga sih. Titipan. Nah, pertanyaannya apa? Nah, sebentar lagi gue cari. Oh, ini tadi udah. Ada 5 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu kenapa panggilannya bebek? Nah, itu tadi udah dijelasin ya. Ternyata itu asal mulanya dari boneka yang ditemuin, dikasih ke guru, gurunya malah ngecengin. Aduh. Nah, terus pertanyaan kedua, Nu. Lo punya guru favorit gak sih, Nu, pas SD? Ya, walaupun itu aja. Punya gak sih guru favorit? Terus apa alasannya kenapa lo memfavoritkan beliau gitu? Guru favorit gua itu Pak, mungkin beberapa sama teman-teman ya, itu Pak Tugiran kalau gua. Pak Tugiran kelas itu salah satu 5. Guru yang kelas 5 ya. Killer itu. Pak Tugiran itu salah satu yang bikin gua itu cepet bisa matematika. Jadi dulu Pak Tugiran pernah kasih kita buku tuh warna merah, gua inget. Dia bikin sendiri semua catatan dia bikin di situ dan dia kasih kita gitu. Dan itu gampang banget untuk dicerna gitu. Oh, buku Pak apa Tugiran sih? lah kalau gua. Buku warna merah. Gua nggak inget ya. Iya. Ada ya? Buku warna merah. Iya, makanya itu buku catatannya Pak Tugiran. Oh, gitu. Matematik ya? Dia yang catatin terus. Pantes gua nggak jago. Iya. Mungkin buku merah gue jadiin apa nggak tahu itu. Iya. Nah, terus Nu, pertanyaan tapi ketiga kalau nih. paling idola ya itulah Bu kepala sekolah kita, Sumiatin Astuti ya, Bu Sumiatin Astuti. Nah, ini idola pertanyaan itulah, ketiga nih. Ada hal lucu gak sih yang pernah lo ingat gitu yang nggak terlupakan gitu, hal lucu? Misalkan lo yang memalukan lah istilahnya. Apa ya? Waktu SD pernah ngapain gitu loh? Yang kira-kira pernah nggak sengaja? Kalau buat gua zaman SD itu semuanya lucu ya. Semuanya full of happiness lah gitu. Penuh kebahagiaan, nggak ada beban. Justru kalau gua lucunya begitu dewasa, Bro. Masa kecil ternyata berdampak gede di kehidupan gua pas dewasa sekarang. Jadi gini, gue itu kan masuk di lokasi kerja ini udah dipindah ke beberapa tempat tuh dalam development beberapa kali. Lalu abis itu gue pernah dipindah ke satu tempat yang namanya head office. Di head office itu gue dapat job kantor pusat gitulah ya bahasanya. Gue dapat job untuk assessment risiko, risk assessment. Nah, gue menganalisa risiko gitu-gitulah ya. Jadi gue pikir gue harus diskusi sama person nih yang oke nih siapa. Akhirnya gue cari, gue tanya, ternyata ngerucut ke satu
perempuan gitu. Namanya Bu Ira. Terus gue dikasih tahu tuh sama manajernya risk management aja, namanya Bu Ira. Gue ketemu sama dia, gue ngobrol sama dia. Udah ngobrol lama, orang ini baik banget. Apa ya? Enak lah pokoknya ngobrol sama dia dan dia memberikan solusi buat gue. Udah ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya project gue selesai, gue presentin ke direktorat gue, project gue selesai. Dan habis itu ngobrol lagi sama Bu Ira lagi untuk implementasinya. Gitu. Terus begitu gue ngobrol tuh dia nanya gue akhirnya, Pak Wisnu, ya Pak, ya Bu, Pak Wisnu ini tinggal di mana? Oh saya tinggal di, waktu itu gue belum nikah, jadi masih tinggal sama bokap gue. Saya tinggal di Condet Bu, Condetnya di sebelah mana gitu. Kan rada bingung ya untuk menerangin Condet orang-orang luar. Detail ya, banget nanya gitu ya. Nama Condet. Iya, nama Condet itu kan memang famous banget gitu. Orang belum tentu tahu detail Condet kalau dia nggak datang. Ya, isinya batu semua kan, kalau nggak batu permata, batu tulis. Iya, sama kebun salak. Iya. Nah, kebun salak. Iya. Terus habis itu gue bilang, saya di Batu Keramat. Emang ibu tahu punya teman orang Bali nggak? Banyak Bu, saya punya teman orang Bali. Dari SD sampai kuliah, saya banyak punya teman orang Bali. Kalau SD siapa? Gue ingat-ingat tuh. Siapa ya teman SD gue orang Bali? Gue langsung bilang, oh saya punya Bu. Namanya Adis. Rumahnya di mana coba? Kata dia. Terus gue kasih tahu. Di Permata 1. Ibu bener nanya rumahnya? Iya. Terus gue kasih tahu tuh. Waktu itu belum ada Google Map. Jadi gue kasih tahu ancer-ancer. Dan langsung dia bilang, oh dari Gapura itu masuk, belokan kedua ke kiri. Iya Bu. Terus abis itu di mana? Ya lurus aja. Mentok tar ke kiri. Iya. Kok ibu tahu sih? Maksudnya nggak inget saya katanya. Ternyata itu kakaknya Adis. Oh, itu kakaknya Adis. Sekantor sama lu? Kakaknya Adis. Sekantor? Iya. Tahu nggak lu yang Adis itu? Satu kantor sama gua. Nggak sempit ya. Tahu nggak? Yang dia ingat apa? Yang bikin gua kaget banget tuh yang dia ingat. Iya, saya kan ingat kalau kalian datang. Jadi Adis itu kan udah kayak base rumahnya Adis tuh. Iya. Jadi dia ingat ya? Ingat sama kalau gitu kali ya. Sama ya. Rio kan juga beberapa kali. yang diingat lagi apa? Kalian kan kalau yang dulu datang itu belajarnya itu 15 menit, mainnya itu hampir 2 jam ya. Biasa itu. Belajarnya 15 menit. Kita tuh kalau ke rumah Adis tuh, kalau nggak main karet, main bete tuh sama Adi, sama Dedi, sama Nunu, sama Rio juga kan dulu beberapa kali di situ. Nah itu yang dihafal sama dia. Tapi di sesi ini gue maaf sama Adis, ternyata yang diingat ada satu lagi. Plus sama nangisin adiknya Adis juga. Tapi asli bukan gua doang itu. Dedi juga, Nunu juga sama. Itu yang diingat. Itu lo nangisinnya diapain? Diledek-ledekin? Adiknya si Adis? Iya, diledek-ledekin. Ya bercanda-bercandaan. Ledis, mohon maaf ya Adis ya. Buat Adis juga mohon maaf. Sekalian podcast lah. Oke Adis ya. Anak kecil lah gitu. Ternyata dulu Wisnu jahil juga. Oke, Nu. Tapi ada satu lagi bro yang lucu selain itu. Ada satu lagi yang lucu selain itu. Yang satu lagi adalah bos gue pribadi. Bos lu? Iya. Bos gue kerja, gue interview, bla 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 dan lain-lain. Akhirnya gue dapet pekerjaan itu dan gue ditempatin di satu bagian gitu ya, kan manajer gue gitu. Lalu manajer gue itu tanya gue tinggal di mana gitu. Oh, gue udah rada-rada parno juga tuh. Akhirnya begitu gue tahu bahwa sinyal putus ya bro. Apa dong? Gimana dong? Sinyal udah oke. Sinyal. Anak. Oke, terus? Udah oke ya? Oke, udah. Oke. Lalu habis itu begitu gua tahu Bu Ira itu ternyata kakaknya temen gua. Gua balik lagi ke bos gua tuh. Pak, ngobrol-ngobrol kerjaan bla bla bla, lama-lama gua bahas itu. Ternyata Bu Ira itu Pak, itu kakaknya teman SD saya Pak gitu. Gua tanya ke gua, oh emang SD lu di mana? SD saya di situ Pak, di Condet. Di mana SD-nya? Saya SD-nya di SD Ria Pak. Oh pagi apa petang? Dia langsung bilang gitu. Saya SD Ria pagi. Oh sama mama gua dong kata dia gitu. Angkatan berapa dia ada? Sama juga beneran. Kelahiran tahun 7. Beneran sama. Iya. SD-nya SD Ria, SMP-nya
anak BR juga, SMA-nya SMA 8, kuliahnya di Undip. Ya, gue bilang, oh gitu Pak, dia 76, berarti berapa ya, 8 tahun di atas kita ya? Iya. Oh 8 gitu. tahun di atas gue, jadi gue Udah bilang, cerita, aduh udah enak dah. SD Ria nih bikin gue daun kelor nih di tempat ini. Tapi ya lucu juga ya. Iya. Nggak disangka-sangka ya. Gue tinggal nunggu aja nih ntar anak SD Ria mana yang bakal jadi direktur nih, enaknya gitu. Ya lu yang jadi direktur lah. Lu yang jadi direktur. Aduh. Kayaknya ngerekrut ya alumni sana. Kira-kira. Terus ini ada pertanyaan lagi, keempat. Nah. Sekarang sibuk apa nih? Anjir. Kan tadi udah WFH mungkin. Nah mungkin dari WFH ini lu ada sibuk nanem-nanem kek, atau apa ngambil mangga orang kek, apa sibuknya? Kesibukan ini nih. Gue selain yang di luar inilah, di luar kebiasaan. Jadi memang gitaran aja, gitaran. Istri itu memang fokusnya ke parenting sih, Bro. Parenting itu penting banget buat kita. Jadi kalau ditanya kesibukan gue apa ya, lebih banyak gue parenting sih sama anak istri. Walaupun memang ini udah gue jalanin dari 7 tahun lalu ya. Jadi waktu itu anak masih di kandungannya istri gue banyak hal gitu ya. Karena gue pelajari gue akan jadi orang tua gitu ya. Jadi ntar bakal jadi orang tua macam apa gitu yang akan kelihatan sama anak. Contoh gue ya, jadi waktu kejadian SD, kenapa target gue parenting, banyak hal positif yang gue dapat dari orang tua teman-teman kita juga sih. Salah satunya tuh ya orang tuanya Adis ya, orang tuanya Adis itu kan maaf almarhum papanya itu baik banget lah ya. Kalau kita datang tuh rasanya tuh kayak keluarga sendiri lah. Lalu yang kedua mungkin orang tuanya Dita. Orang tuanya Dita, gue juga sempat say thanks sih sama Dita. Jadi dulu waktu kita kecil itu, kita kan suka main sepeda tuh di rumah, di depan sekolahan gitu ya. Dulu pernah satu momen itu, jari gue itu sobek bro, kayaknya kena rantai gitu. Terus ini tuh di depan sekolahan situ, dan ini tuh berdarah, tulangnya kelihatan gitu-gitu ya. Anak-anak tuh dia ngelihat, kayaknya ada Hendra, ada Wanted juga kalau nggak salah, ada Dedi waktu itu, terus ada Dita gitu ya. Terus mereka pada teriak, terus gue cuma ngeliatin, wah kok kelihatan putih-putih ini tulang apa-apa ya. Lalu kagak nangis tuh? Dan itu, gue nggak nangis saat itu. Gue justru kaget, ini apa sih kok kayak gini, tapi ini... Nggak kerasa sakit apa bagaimana lu? Itu kan sakit. Terus terang, saat itu nggak kerasa sakit ya. Gue nggak ngerasain sakit. Terus habis itu, bokapnya Dita... Tapi yang benar-benar menurut gue keren itu adalah bokapnya Dita tuh terus keluar dari rumahnya, terus ngeliat gue dibawa masuk ke rumahnya dia. Kan rumahnya Dita deket banget tuh sama dia. Terus abis itu gue didudukin, terus bokapnya itu ambil betadine sama kasa, terus dia bawa kayak bubuk gitu lah ya, kayak bubuk di kaca gitu, terus dikasih ke obat gitu, terus dilapisin gitu. Yang gue rasakan di situ adalah fast response ya kalau orang sekarang ngomong. Dan itu yang gue pelajari juga di parenting gitu. Jadi thanks to Om, bokapnya Dita, udah bantuin saya dulu. Dan habis itu gue bilang sama nyokap gue, dan habis itu pas rapor atau apa gitu, nyokapnya gue juga terima kasih sama bokapnya Dita. Jadi kalau sibuk apa, sibukan gue fokusnya ke situ selama di rumah. Dan kalau di rumah itu kan kalau jam kerja memang gue juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, full day meeting kayak gitu-gitu kan susah untuk ditinggalkan, dan kita malah lebih nggak enak untuk nggak angkat telepon dan nggak balas WA gitu kan. Tapi kalau masuk ke kantor kan kita feel free aja kan, nggak balas WA dan lain, antar aja deh, masih banyak yang lain. Tapi kalau di rumah kan nggak ada alasan, no excuse gitu, karena lu di rumah ya waktu lu jam kerja ya dipakai kerja. Malah repot bro, mendingan WFO deh kalau gue. Tapi positif ini parenting ini nggak kepikiran sama gua. Berarti nanti bakal gua contoh lu. Terima kasih Nu untuk inspirasinya. Nah terus Nino yang terakhir nih, ini ada yang nanya, dulu pernah ngeliat lo bisa ngelengkungin jari. Nah coba masih bisa gak? Masih bisa. Jari beginiin. Itu katanya fleksibel. Ini deh. Nih, lihat bapaknya ngelengkungin jari. Sampai manggil anaknya. Ini yang nanya Indah Dinda Marita. Gitu. Masih bisa nggak lo? Ini Maya, alhamdulillah
ini berkah apa musibah? Mudah-mudahan sih berkah. Ya, Din, masih bisa, Din. Masih bisa. Tuh Indah. Kanan kiri. Kanan kiri. Plastik ten. Ya ini Indah Dina ya sudah terjawab kaki semua. perlu nggak? Yang kaki perlu. Emang bisa? Kalau yang bagian lain juga ada yang bisa bengkok. Enggak. Kepala bisa kan Tapi kepala? habis itu lurus lagi ya. Iya. Tuh Indah Dina ya. Apa namanya pertanyaannya udah dijawab dengan lugas sama Wisnu tuh sampai yang terakhir itu yang unik itu tuh kanan kiri bisa. Iya, gue juga nggak tahu nih. Tapi Alhamdulillah. kok bisa ya? Jangan-jangan. Duh, emang fleksibel man. Oh iya. Oke deh, ini kita udah mau di Biasa. penghujung acara ya. Ya itu kita makasih banyak Siap. dengan segala cerita lo nih. Iya nih, Nanti inspiratif. yang sangat inspiratif dan kita senang ada banyak memori yang diceritain dari lo gitu. Iya. Nah, kita kan punya Sableng channel ini nih, Wis. Kira-kira nanti kan akan berlanjut Yoi, terus keren teman-teman kita selanjutnya nih. Ya. Lu ada request nggak temen lu yang bakal nanti Ya. lu wawancarain yang kita bakal datengin nih kira-kira? Cewek siapa, cowok siapa? Iya, kalau ini. Pertama saya thanks ya buat lu berdua. Oh iya, luar biasa lah. Sama-sama. Kalau bahasa Sama-sama, Bro. bahasa gue ini apa ya, menyatukan yang terserak gitu ya. Kayak kemana-mana lu gabung. Iya, Lu iya. satu-satunya seru kumpul jadi satu. Iya. Iya, keren lah, thank you. Ya. Kalau gue tamu-tamu yang mungkin pengen, yang pertama sih Hah? pasti boleh nggak sih kalau guru gitu, guru kita gitu. Guru, Ada nggak? ya. Guru, Yang ya. masih ada tuh siapa sih? Nah, belum tahu, kita belum survei. Yang nih. masih ada siapa sih? Yang gue tahu sih Papa Jupri Belum deh. survei ya? Yang Ya mungkin kalau gue boleh milih yang pertama guru bro. guru ya. Terus kalau yang kedua kalau boleh sih gue paling ingat teman kita yang Angga Parikesit tuh. Jadi, Angga Parikesit. Parikesit. Oh iya benar tuh. Kagak masuk Wis ya? Angga Belum. Parikesit itu kan itu ya Belum masuk jago gambar ya. Iya, betul. Jago gambar robot. Yang gambar suku itu dia kan dulu ya. Dragon Ball. Dragon Ball. Ball robot. Wah, dia paling jago itu. Iya. Emang Iya. ininya passionnya ke Kalau situ. cowok mungkin Hmm. iya passionnya karena Angga dulu dia Parikesit. gambar Son Goku itu cepet banget. Hmm. Terus kalau boleh Dodi Indiarto juga oke tuh. Dodi Indiarto. Dodi. Oke, Dodi. Kalau cewek siapa Kalau cewek? cewek satu Adis. Adis. Nah, Kakaknya Adis apa Adis nih? Kalau kakaknya ya, Adis bos lo dong. Jangan kakak sama adiknya, jangan. Bukan, dia bukan bos gua, bro. Satu tempat kerja doang. Oh iya, cuma satu tempat kerjaan. Oke. Adis berarti ya, nanti ditunggu Adis. Adis ya. Iya. Kangen juga, udah lama gua. Oke, Ya terus dulu harapannya nih kira-kira harapan untuk kira-kira buat Sableng Sableng channel ini kedepannya apa? apa nih? Harapan gua teman-teman makin eksis, nggak ada halangan suatu apapun, makin sukses, bigger things, dan channel lo ini jadi gede. Kita siap lah jadiin channel ini gedein bareng-bareng lah. Amin. Support. Makasih banyak bro. Keren lah. Iya. Ya kita sama-sama promote. Sip. Iya. Terus juga terakhir harapan gue sih buat channel ini semakin menginspirasi. Asik. Gue makasih sama inspirasi lo nih. Iya, inspirasinya tuh ternyata datang dari teman-teman SD. Iya. 6 tahun bro, rame-rame lu tahu. HP aja yang pindah masuk ingetan, apalagi kita 6 tahun terus. Oke deh. Oke, makasih banyak ya Wisnu semuanya gitu ya. Salam semua sama keluarganya. Jangan lupa untuk channel kita support terlalu, komennya, subscribe-nya, like, sebarin ke WA ini. Untuk Sableng channel terakhir terakhir penutup ada ini dia awal bawa satu lagi. Oke, barengan terakhir Sableng channel tell your story. Tell your story. Thank you.